Hai semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja dan selalu sehat ya, amin. Guys, apa sih yang terbesit di pikiran kalian ketika mendengar kata pawai? Biasanya, pawai dilakukan untuk menyambut hari-hari besar, memperkenalkan budaya, dan lain-lain. Biasanya jalan kaki dengan jarak yang tidak terlalu jauh. Namun di era Perang Dunia II, ada insiden yang terkenal dengan nama Pawai Kematian Bataan atau Bataan Death March. Kenapa disebut pawai kematian? Kalian akan tahu sendiri nantinya. Intinya, menurutku ini adalah salah satu insiden tersadis yang pernah terjadi dan sampai sekarang masih dikenang untuk menghormati para korbannya. Jadi, peristiwa ini terjadi di Filipina, di mana ribuan tawanan perang Amerika dan Filipina dipaksa jalan kaki sejauh lebih dari 100 km dan disiksa secara brutal. Oke, supaya nggak banyak spoiler di awal, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Pawai Kematian Bataan. Kita akan bahas sedikit latar belakangnya baru masuk ke peristiwanya ya. Aku yakin kalian semua sudah tahu tentang peristiwa pengeboman pangkalan laut Amerika Pearl Harbor oleh Jepang pada 7 Desember 1941. Pengeboman yang tiba-tiba itu membuat armada Amerika menjadi lumpuh seketika. Jepang ini menyerang secara mendadak sehingga banyak korban dari pihak Amerika yang berjatuhan. Nah, tidak berhenti sampai di sana. 10 jam kemudian, Jepang juga menyerang Filipina, sekaligus menandai awal Perang Dunia II di kawasan Pasifik. Kenapa Filipina? Karena Filipina adalah kawasan yang strategis untuk memiliki kendali di Pasifik Barat Daya. Jadi guys, sebelum itu, Amerika yang merupakan pihak sekutu sudah menempatkan pasukannya lebih dulu di Filipina. Pasukan Amerika yang dibantu Filipina itu dipimpin oleh Jenderal Douglas MacArthur. Saat serangan itu terjadi, sang jenderal menggerakkan pasukannya untuk menghadapi invasi Jepang di Luzon Utara. Namun, tentara Jepang ini lebih terlatih, sehingga dengan cepat mampu mengalahkan lebih banyak pasukan Filipina dan Amerika. Sehingga pihak Amerika terpaksa mundur ke Semenanjung Bataan. Nah, ini dia posisinya dari Luzon ke Semenanjung Bataan. Pertempuran Bataan pun dimulai pada 7 Januari 1942 dan terus berlanjut. Pasukan Amerika berjuang mati-matian mempertahankan wilayahnya melawan tentara Jepang. Hingga 11 Maret 1942, mungkin saat itu sudah diambang kekalahan. Presiden Amerika yaitu Presiden Roosevelt mengeluarkan perintah untuk mengevakuasi Jenderal Douglas MacArthur ke Australia, sehingga membuat ia harus meninggalkan pasukannya. Setelah sampai di Australia, ia pun membuat janji yang fenomenal bahwa ia akan kembali dan membebaskan Filipina. I said to the people of the Philippines whence I came, I shall return. Tonight, I repeat those words. I shall return. Nah, gimana posisinya di Filipina? Jadi posisinya digantikan oleh Mayor Jenderal Edward King sebagai komandan pasukan Amerika Filipina di Semenanjung Bataan. Mereka pun terus bertempur hingga akhirnya pada 3 April 1942, pasukan Jepang benar-benar memaksimalkan semua kemampuannya dan melancarkan serangan besar-besaran terhadap pasukan Amerika Filipina di Bataan. 6 hari kemudian, tanggal 9 April 1942, akhirnya pasukan Amerika Filipina menyatakan menyerah kepada Jepang yang saat itu telah menguasai sebagian besar wilayah Filipina. Ada banyak alasan kenapa pasukan Amerika Filipina bisa kalah. Yang pertama yaitu kondisi iklimnya sangat ekstrim. Yang kedua, mereka bertempur di daerah yang terjangkit malaria dengan kurangnya perhatian medis. Yang ketiga, mereka bertahan hidup hanya dengan sedikit makanan,
sehingga membuat mereka kelaparan dan kekurangan gizi. Padahal saat itu mereka sedang bertempur, harusnya diberi makanan yang cukup sebagai sumber energi untuk berperang. Dan yang terakhir, mereka bertempur dengan peralatan usang dengan minimnya amunisi. Jadi gimana bisa menang? Next, akhirnya mereka menyerah, dan setelah menyerah ada proses penyerahan diri. Proses penyerahan diri dimulai dengan Mayor Jenderal Edward King membahas persyaratan penyerahan diri dengan perwira Jepang untuk mengakhiri pertempuran di Bataan. Dan ini akan jadi penyesalan bagi mereka. Karena ternyata betapapun melelahkan usaha mereka dalam mempertahankan Bataan, itu semua tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan penderitaan yang akan mereka derita sebagai tawanan perang Jepang. Jumlah tawanan. Jumlah tawanan perangnya banyak banget guys. Jepang kira jumlahnya hanya sekitar 30.000 orang. Tapi ternyata mereka mendapat sekitar 76.000 tawanan, 2 kali lipatnya. Mereka adalah tahanan perang Filipina dan Amerika. Nah, tentara Amerikanya ini berasal dari berbagai cabang militer, yaitu Angkatan Darat, Korps Udara Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Marinir. Karena jumlahnya yang membludak, hal itu menjadi masalah logistik karena Jepang tidak mampu menyediakan transportasi maupun makanan bagi tawanan. Menyadari masalah itu, selama diskusi penyerahan, Mayor Jenderal Edward King udah minta izin buat ngangkut tawanan dengan truk tentara Amerika aja. Tetapi Jenderal Masarihama malah menolak. Akhirnya tawanan perang jalan kaki ke kamp tawanan perang. Iya kalau deket, nanti kalian bakalan tahu seberapa jauhnya. Dan akhirnya perjalanan maut pun dimulai. Sehari setelah penyerahan pulau utama Filipina di Luzon kepada Jepang, puluhan ribu tawanan perang yang ditangkap di semenanjung Bataan memulai perjalanan mereka menuju kamp penjara O'Donnell. Total jarak yang mereka tempuh bervariasi dari 66 km sampai 106 km dengan waktu 5-10 hari tergantung dari lokasi mana pasukan itu bergabung. Jadi kayak dijemput gitu guys. Nah, titik awalnya dimulai di kota Mariveles. Ribuan tawanan berkumpul dan berbaris layaknya pawai dan memulai dengan rute menyusuri pantai Teluk Manila ke kota Lubao dan kemudian ke stasiun kereta San Fernando untuk kemudian naik kereta. Ini perjalanannya jauh banget loh guys. Tawanan juga bukan dalam kondisi sehat. Mereka itu jalan kaki dalam kondisi lemah, sakit, kelaparan, dan kekurangan gizi karena kurangnya makanan saat pertempuran Bataan. Bayangin, mereka dipaksa jalan kaki kira-kira sejauh 25 mil per harinya. Padahal dalam kondisi sehat, tentara Amerika paling mentok hanya 15 mil jalan kaki tiap harinya. Belum lagi panas terik yang suhunya sampai lebih dari 100 derajat Fahrenheit. Jadi pasti bakalan lebih cepat lelah. Mereka juga nggak dikasih makanan dan minuman. Kalaupun ada makanan dan minuman, itu diprioritaskan untuk tentara Jepang. Sebenarnya dikasih makanan sih, tapi cuma sekali dari total seluruh perjalanan yang berhari-hari. Dan kebanyakan tawanan baru dapat makanan pertama mereka setelah sampai di kamp penjara. Dan itu juga cuma 1 bola nasi. Tahu bola nasi? Mungkin kalau lapar masih bisa ditahan lah ya. Tapi minum pun benar-benar kekurangan. Karena minum mereka dirampas oleh tentara Jepang. Udah nggak dikasih, punya mereka malah dirampas. Akhirnya banyak tawanan yang stres, mungkin ngamuk nggak kuat lagi dan akhirnya ditembak oleh penjaga. Ada juga yang saking putus asanya, mereka minum air di kubangan kerbau. Yang pasti udah kecampur sama kotoran kerbau. Hal itu menambah masalah baru karena air yang tercemar menyebabkan disentri yang fatal untuk tubuh mereka. 2 hari perjalanan itu benar-benar menyiksa banget. Udah banyak tahanan yang benar-benar capek dan gak bisa lanjut jalan. Dan mereka semua yang gak mau lanjut atau gak patuh langsung dieksekusi di tempat. Nah, tapi ada juga yang masih kuat jalan karena ada orang Filipina lokal yang diam-diam ngelempar tebu sama air di sepanjang perjalanan. Lanjut perjalanan, pokoknya kalau ada yang lambat sedikit langsung didorong sama tentara Jepang dan ditusuk pakai bayonet, terus ditinggal gitu aja. Akibatnya rute perjalanan mereka dipenuhi mayat tawanan yang udah meninggal. Sementara yang belum meninggal tapi udah jatuh,
mereka bakal dilindas oleh truk tentara Jepang. Tawanan perang ini udah gak ada harganya sama sekali. Mereka nggak salah aja bakal ditendang dan dipukulin. Mungkin kalian bakal ada yang nanya, kenapa nggak kabur aja? Jadi banyak tawanan yang udah coba kabur, tapi langsung ditembak dan dipenggal di depan teman-temannya. Ada juga yang dikubur hidup-hidup, jadi nggak akan yang berani kabur lagi. Kenapa sih Jepang kayak gitu? Jadi, Jepang punya keyakinan bahwa Amerika dan Filipina adalah negara yang derajatnya lebih rendah di bawah mereka. Jepang juga marah dan dendam atas perlawanan yang Amerika Filipina lakukan di pertempuran Bataan. Akhirnya kebencian yang sudah sangat memuncak itulah yang membuat mereka memperlakukan musuh dengan tidak manusiawi. Bahkan untuk ke toilet, mereka nggak diizinin. Jadi mereka akan buang air kecil dan besar di celana yang menyebabkan infeksi pada luka yang ada di kaki mereka. Kalaupun ada istirahat, itu untuk tentara Jepang. Sedangkan tawanan nggak boleh duduk. Akhirnya setelah beberapa hari perjalanan, mereka sampai di San Fernando untuk naik kereta menuju ke Kapak, yang lokasinya tidak jauh dari kamp penjara O'Donnell. Wah, udah selesai dong penderitaannya. Kalian salah besar. Malahan ini adalah penderitaan yang selanjutnya. Jadi gerbong keretanya itu bentuknya kotak yang terbuat dari logam tua yang gak ada jendelanya sama sekali. Bayangkan, ada ribuan tawanan berdesak-desakan sampai tidak ada celah sedikit pun untuk mereka bergerak. Nah, dari tawanan itu ada yang pingsan dan meninggal di tempat karena kelelahan. Tapi mayatnya nggak bakal bisa jatuh saking sempitnya. Kondisi gerbong benar-benar menyedihkan. Udah panas, nggak dikasih makan, nggak bisa ke toilet, sehingga mereka harus buang air di tempat. Bayangkan ada berapa orang yang buang air di tempat. Beberapa jam kemudian, mereka pun akhirnya sampai di Kapak, guys. Dan mereka masih harus jalan kaki ke Camp O'Donnell sejauh 8-10 mil, yang tentunya masih dengan penyiksaan yang sama. Di camp ini, mereka sudah bisa meluruskan kaki, berbaring, dan diberi makanan, yaitu satu bola nasi yang bisa jadi itu adalah makanan pertama mereka selama perjalanan. Nah, banyak dari rekan-rekan mereka yang gak berhasil sampai di camp penjara karena meninggal di perjalanan. Bagaimana kehidupan di camp? Kehidupan di camp pun lebih parah, guys. Aku pernah bahas filmnya, judulnya The Great Raid. Intinya, film itu membahas tentang kehidupan para tawanan di camp tawanan perang. Banyak dari mereka meninggal karena kelelahan dan sakit. Tentunya tentara Jepang gak akan repot-repot buat ngasih obat. Dari peristiwa pawai kematian Bataan, perkiraan ada sekitar 650 tentara Amerika dan 5.000 sampai 18.000 tentara Filipina meninggal selama perjalanan. Itu kenapa pawai ini dinamakan pawai kematian. Setelah perang selesai, Jenderal Masaharu Homa, komandan tentara Jepang, dijatuhi hukuman mati karena kejahatan perang yang ia lakukan. Tapi, Masanobu Tsuji, yaitu perwira Jepang yang memerintahkan pembunuhan tawanan itu, berhasil bebas dan malah menjabat sebagai anggota parlemen Jepang. Wow. Oke, itu dia guys cerita tentang Bataan Death March atau pawai kematian Bataan yang merupakan salah satu kejahatan perang terburuk dari seluruh perang Pasifik. Gimana menurut kalian? Kalau ada koreksi, saran, atau pendapat bisa tulis di kolom komentar ya. Oke guys, mohon maaf yang setulus-tulusnya atas segala kesalahan dan kekurangan. Semoga kalian suka video ini. Thanks for watching.